Kitab Yasar, bukankah itu tertulis dalam kitab orang jujur? Sefer HaYasar, kitab orang jujur, catatan otentik Ibrani awal. Kitab orang jujur atau dalam bahasa Ibrani, Sefer HaYasar. Sefer artinya kitab, Yasar artinya lurus atau jujur. Kata Yasar bukanlah nama orang tapi nama judul yang berarti betul, benar dan atau kisah yang benar. Nama itu bisa berarti kitab yang jujur atau catatan yang sebenarnya. Seperti bagaimana kita memandang karya tulisan Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama, sebagai laporan yang benar dari sejarah kuno yang ditulis pada abad pertama. Orang-orang Yahudi tampaknya juga menganggap kitab Yasar dengan penilaian yang sama, bukan kitab suci, tapi laporan yang benar dan akurat dari sejarah mulai dari waktu penciptaan sampai kepada kematian Yosua. Kata Yasar disebutkan 2 kali dalam kitab suci, dalam Yosua 10 ayat 13 dan 2 Samuel 1 ayat 18. Dalam 2 kejadian itu kita lihat Tuhan secara ilahi menginspirasi penulis kitab suci untuk mengambil referensi dari kitab Yasar itu sebagai sumber yang kredibel. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur, Ibrani, Sefer HaYasar, Yosua 10 ayat 13. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur Ibrani, Sefer HaYasar. 2 Samuel 1 ayat 18. Dalam kisah tentang Yosua menyebabkan matahari berhenti bergerak, itu seperti Roh Kudus berkata kepada penulis, gunakan referensi kitab Yasar untuk membuatmu dapat dipercaya. Itu peristiwa yang sangat luar biasa sehingga penulis kitab Yosua menuliskannya dengan menambahkan, tidakkah itu tertulis di kitab Yasar? Terjemahan Indonesia, kitab orang jujur. Dalam dialog itu, penulis membuktikan kejadian itu dengan menggunakan sumber lain yang sepertinya Tuhan sendiri mendukungnya. Lebih lanjut, contoh lain dalam kitab suci misalnya, Rasul Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya, Timotius, menuliskan, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. 2 Timotius pasal 3 ayat 8 dan 9. Perhatikan 2 nama yang disebutkan oleh Paulus itu, Yanes dan Yambres. Kedua nama itu dikenal dengan baik oleh Paulus maupun Timotius pada waktu itu. Tapi Anda tidak akan dapat menemukan nama kedua orang itu di bagian manapun di dalam Alkitab kita. Ya, karena Rasul Paulus menulis kedua nama itu dengan mengambil sumbernya dari kitab Yasar, sekaligus mengingatkan Timotius tentang perbuatan kedua orang tersebut yang tertulis di dalam kitab Yasar. Setelah mereka pergi, Firaun mengirim orang kepada Bileam tukang sihir dan kepada Yanes dan Yambres puteranya, dan kepada seluruh tukang sihir dan ahli tenung dan para penasihat raja. Mereka semuanya datang dan duduk di hadapan raja. Yasar 79 ayat 27. Mereka adalah para ahli sihir dan ahli nujum yang disebutkan dalam kitab hukum yang berdiri menentang Musa ketika Yahweh mendatangkan tulah-tulah atas Mesir. Yasar 73 ayat 29. Kitab Yasar bahkan merujuk kepada kitab hukum yang ditulis oleh Musa, yaitu Torah. Pada prinsipnya, kedua kitab ini, kitab suci dan kitab Yasar, saling melengkapi. Kitab suci memberikan kesaksian tentang kitab Yasar, dan kitab Yasar memberikan kesaksian tentang kitab suci. Hal yang mendukung keaslian kitab ini adalah 2 ayat yang menyebutkan nama kitab Yasar ini, seperti telah disinggung di atas. Pertama, dalam kitab Yosua. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon.
maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur Ibrani, Sefer HaYashar? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yosua 10 ayat 12-14. Sekarang bandingkan ayat tersebut dengan yang tertulis di kitab Yashar. Dan ketika mereka sedang memukul, hari telah menjelang petang. Yehosua berseru di depan mata seluruh umat, "Matahari, tetaplah diam di atas Gibon, dan engkau bulan di lembah Ayalon, hingga bangsa itu membalaskan dirinya atas musuh-musuhnya." Dan Yahweh mendengarkan seruan Yehosua. Matahari tetap diam di tengah-tengah angkasa, dan itu diam selama 36 jam, dan bulan juga diam berdiri dan berlambat-lambat turun sepanjang hari. Tidak ada hari seperti itu, sebelum itu atau sesudahnya, bahwa Yahweh mendengarkan seruan seorang manusia, karena Yahweh berperang bagi Israel. Yashar 88 ayat 63-65. Perbandingan teks di atas juga menunjukkan korelasi tingkat tinggi, mengindikasikan bahwa kurang lebih beberapa ayat itu kemungkinan dikutip oleh penulis kitab suci. Penyebutan kedua mengenai kitab Yashar terjadi dalam kitab Samuel. Kontrasnya, peristiwa ini bukan kutipan langsung dari peristiwa historis dari kitab Yashar, seperti dalam kasus Yosua. Kisah Yashar sudah selesai ditulis lama sebelum zaman Daud. Namun, sebagai ratapannya atas kematian Saul dan Yonatan, Daud merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Yakub yang ditulis dalam kitab Yashar. Dia berkata, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan, anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur Ibrani, Sefer HaYashar. 2 Samuel 1 ayat 18. Daud merujuk kepada ucapan Yakub menjelang kematiannya kepada anaknya Yehuda. Yakob berkata kepada Yehuda, "Aku tahu anakku bahwa engkau adalah seorang gagah perkasa bagi saudara-saudaramu. Memerintahlah atas mereka, dan anak-anakmu akan memerintah atas anak-anak mereka selamanya. Hanya ajarlah anak-anakmu busur dan seluruh senjata perang, supaya mereka dapat bertempur dalam peperangan saudara-saudara mereka yang akan memerintah atas musuh-musuhnya." Yashar 56 ayat 8 dan 9. Bagian Alkitab ini tidak punya referensi dengan bagian manapun di dalam Alkitab, tapi ini merujuk kepada kutipan dalam kitab Yashar ini. Jika kedua referensi di atas lulus dalam pengujian keaslian, maka terserah kepada pembaca untuk memutuskan sendiri apakah keseluruhan kitab Yashar ini sesuai dengan kisah Alkitab. Ini akan menjadi perbandingan yang begitu luas dan sangat jelas. Saya tidak akan mencoba untuk membuat perbandingan ayat demi ayat. Pastinya, pembaca yang mengenal Alkitab dengan baik akan mengenali kesamaan dengan teks kitab Yashar. Beberapa contoh lain. Pembalasan Lameh 77 kali lipat. Dalam kitab Kejadian ada kutipan mengenai ucapan Lameh, keturunan ke-6 dari garis keturunan Kain. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, "Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat." Kejadian 4 ayat 23 dan 24. Kutipan ini sepertinya tidak jelas ujung pangkalnya. Mengapa kepada Lameh harus dibalaskan 77 kali lipat? Kita tahu dari Kejadian 4 ayat 15, Tuhan berfirman, "Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Dalam kitab Yashar semuanya menjadi jelas. Ada kisah ketika Lameh secara tidak sengaja membunuh Kain, bapa leluhurnya, dan karena kesedihannya, dia membunuh anaknya juga. Barang siapa membunuh Kain, harus dibalaskan 7 kali lipat. Maka barang siapa membunuh Lameh, harus dibalaskan 77 kali lipat. Ini menjelaskan segala sesuatunya.
Lemek telah menjadi tua dan lanjut umurnya. Matanya telah pudar sehingga tidak bisa melihat. Tubal Kain, putranya, membimbing dia dan pada suatu hari Lemek pergi ke padang. Dan Tubal Kain putranya bersama dia. Sementara mereka berjalan di padang, Kain bin Adam berjalan mendekati mereka. Lemek telah sangat tua dan tidak bisa melihat jelas. Sedangkan Tubal Kain putranya masih sangat muda. Tubal Kain mengatakan kepada ayahnya supaya menarik busur panahnya, dan dengan anak panah itu dia membidik Kain yang masih sangat jauh. Dia membunuhnya, karena dia kelihatan kepada mereka seperti seekor binatang. Anak panah itu menembus tubuh Kain walaupun dia masih jauh dari mereka. Dia jatuh ke tanah dan mati. Yahweh menuntut pertanggungjawaban atas Kain sesuai kejahatannya yang telah dia lakukan kepada adiknya Hebel, sesuai firman Yahweh yang telah diucapkannya. Dan terjadilah setelah Kain mati, Lemek dan Tubal datang untuk melihat binatang yang mereka bunuh, dan mereka memperhatikannya. Dan lihatlah, Kain kakek mereka tergeletak mati di tanah. Lemek sangat berduka cita karena telah melakukan ini, dan dengan memukulkan kedua tangannya dia memukul putranya hingga mati. Yasar 2 ayat 26-31. Tuhan hendak membunuh Musa. Ini peristiwa sesudah Tuhan menampakkan diri kepada Musa di padang gurun dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tuhan mengutus Musa untuk pergi menghadap Firaun di Mesir. Namun ketika Musa di tengah jalan, Tuhan hendak membunuh Musa. Apa sebabnya? Tapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Keluaran 4 ayat 24. Lagi-lagi kitab Yasar memberikan penjelasan, Tuhan hendak membunuh Musa di tengah jalan karena dia belum menyunatkan anak sulungnya, Gersom, karena anjuran Reuel ayah mertuanya, sehingga dia melanggar perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Mose bangkit untuk pergi ke Mesir. Dia membawa istrinya dan putra-putranya bersamanya. Dia sedang berada di sebuah penginapan di jalan, ketika seorang malaikat Elohim turun dan mencari kesempatan melawan dirinya. Dia bermaksud membunuhnya karena putra sulungnya, karena dia belum menyunatkannya, dan telah melanggar perjanjian yang telah dibuat Yahweh dengan Abraham. Yasar 79 ayat 8 dan 9. Artikel ini selengkapnya dapat dibaca pada link yang ada di bawah video ini.